Halo anak-anak kelas 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Iza, tetap di YouTube channel Baca Autor. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Iza berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita memasuki tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum materi, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh lebih bermanfaat dan barokah. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, seperti biasanya Bu Iza akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 1. Siswa mampu mempraktekkan tarian menirukan gerakan tumbuhan dengan benar. 2. Siswa mampu menuliskan ungkapan permintaan maaf kepada teman dengan tepat. 3. Siswa mampu menjelaskan aturan bermain yang harus ditaati dengan benar. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Ayo kita mengamati. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang kecil, besar, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Apakah kalian tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Sebutkan. Ya, pintar sekali. Sekarang anak-anak, ayo mencoba. Beni dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Gambar yang pertama, tumbuhan rendah. Yang kedua, tumbuhan tinggi. Yang ketiga, bertangkai lebar. Gambar yang keempat, tangkai berayun-ayun. Yang kelima, menjulang ditiup angin. Gambar keenam, menguncup. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui? Jika ada, tunjukkan kepada orang tua dan teman-teman di rumah. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa
tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, sekarang apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Ya, betul sekali. Belajar menari menirukan gerakan tumbuhan. Apa yang sedang terjadi dengan Udin dan Edo? Ya, betul sekali. Udin tidak sengaja menyenggol Edo. Lalu, apa yang Udin katakan kepada Edo? Ya, pintar sekali. Maaf Edo, saya tidak sengaja. Nah, mengapa Udin berkata demikian? Nah, karena apa? Perbuatan meminta maaf adalah perbuatan yang baik. Bagaimana sikap Edo? Edo tersenyum, lalu berkata, "Tidak apa-apa, Udin." Nah, menurutmu bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Ya, betul sekali. Sikap Udin dan Edo adalah baik dan harus kita contoh karena saling memaafkan adalah perbuatan yang baik. Anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Gambar yang pertama, Dayu tidak sengaja menginjak kaki Siti. Apa yang harus dilakukan Dayu? Ya, maafkan aku Siti. Aku tidak sengaja. Apa kakimu sakit? Nah, begitu ya anak-anak. Kemudian gambar yang kedua. Edo tidak sengaja menyenggol Siti, sehingga buku-buku Siti jatuh berserakan. Apa yang dilakukan Edo? Ya, betul sekali. Maaf Siti, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Begitu ya anak-anak. Kemudian gambar yang ketiga. Edo tidak sengaja menyenggol Udin. Apa yang harus dilakukan Edo? Ya, pintar sekali. Maafkan aku Udin, aku tidak sengaja. Mari aku bantu mengelap air yang tumpah itu. Begitu ya anak-anak. Jadi, jika kita berbuat salah kepada teman, kita harus meminta maaf. Dan kalau ada teman kita yang meminta maaf, kita harus memaafkan. Selanjutnya anak-anak, ayo menulis. Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, betul sekali. Mohon maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan barang milikmu. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian nomor 2, halaman 49 sampai dengan nomor 5, halaman 50 kalian kerjakan bersama dengan orang tua di rumah dengan melihat buku paket tema 5. Nah anak-anak, sekarang ayo berdiskusi. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah.
dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, bagaimanakah menurutmu sikap Dayu? Ya, sikap Dayu tidak baik. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Dayu harus meminta maaf kepada Siti. Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Tentu sangat sedih ya. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, saya akan membersihkan boneka saya dan memaafkan Dayu. Karena apa anak-anak? Karena perbuatan meminta maaf dan memaafkan itu adalah perbuatan yang sangat baik. Anak-anak, ayo mengamati aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Sekarang anak-anak, berilah tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Diskusikan bersama dengan orang tua kalian di rumah. Kalian bisa membuka buku paket tema 5 halaman 53 seperti gambar yang dicontohkan oleh Bu Iza ini ya. Selanjutnya anak-anak, kegiatan bersama orang tua. Diskusikan bersama orang tua hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain bersama teman di rumah. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.